Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang sudah kita kenal ya, yaitu doa. Mari kita setia saudaraku dalam doa pribadi, juga dalam jam-jam doa di gereja kita. Doa adalah kekuatan dan kehidupan orang percaya. Karena doa adalah nafas kehidupan bagi orang-orang percaya. Setialah berdoa setiap saat dan setiap hari, saudara, pastinya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Juga setia saudaraku dalam jam doa di gereja kita masing-masing. Dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku," kata Tuhan, "maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku," kata Tuhan. "Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Puji Tuhan. Saudaraku, Yeremia 29 ayat 12 dan 13 ini adalah janji Tuhan yang sangat indah. Di mana intinya sebetulnya Tuhan mengajarkan untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa, saudaraku. Janji yang indah, yang luar biasa, yang sangat menguatkan untuk kita selalu setia, saudaraku. Berdoa, tidak lagi memperdebatkan lagi. Pokoknya kita setia berdoa. Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan berjanji, saudaraku, mendengarkan doa-doa kita. Orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa dengan segenap hati. Juga di dalam Markus 14 ayat 38 firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah," kata Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah firman Tuhan Yesus, saudaraku, kepada murid-muridnya dan juga pastinya juga kepada kita, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap saat kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, jangan jatuh dalam dosa, jangan jatuh ke dalam apa, saudara, mungkin penderitaan, cobaan iblis, ya, atau cobaan dunia, cobaan kedagingan ini. Berdoa adalah datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan, saudaraku, akan memberkati kita. Ya, saat kita berdoa, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan, oh saudaraku, karena Tuhan itu baik, ya. Memang jawaban doa seringkali menjadi misteri, saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada kalanya doa yang kita sampaikan kepada Tuhan memang langsung dijawab, langsung dikabulkan. Tapi seringkali juga ada doa-doa yang harus menunggu lama, saudaraku. Tetapi juga memang ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa tidak dijawab? Karena ada penghalang dari jawaban doa yang dari Tuhan untuk kita. Nah, saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Apa saja yang seringkali menjadi penghalang bagi jawaban doa dari Tuhan untuk kita, saudaraku, ya. Yang pertama, saudaraku, doa yang dipenuhi dengan kebimbangan hati. Jadi hatinya bimbang, hatinya tidak teguh, hatinya tidak mantap gitu, saudaraku, ya, bimbang. Nah, saudaraku, ditulis dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Ini nggak boleh terjadi ya dalam hidup kita, ya. Doa yang dipenuhi kebimbangan, jangan, saudaraku, ya. Firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 6 dan 7, "Hendaklah ia memintanya dalam doa, dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang." Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, saudaraku, oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Enggak akan, karena bimbang, saudaraku.
Kebimbangan rohani atau kebimbangan dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, sumber segala berkat yang sanggup memberkati kita, adalah hal yang pertama yang menghalangi doa-doa atau doa-doa yang dijawab dikabulkan oleh Tuhan, yaitu kebimbangan rohani, kebimbangan dalam keyakinan iman. Karena itu kita harus meneguhkan iman kita, kerohanian kita. Nah, kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita tahu Tuhan Yesuslah penguasa kalik langit dan bumi. Tuhan Yesuslah yang sanggup memberkati kita. Tuhan Yesuslah pemilik alam semesta ini. Dia sanggup memberkati kita. Amin ya. Harus punya keyakinan seperti itu, saudaraku. Dan dia adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang kedua, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini, penghalang jawaban doa yang kedua yang ingin saya bagikan adalah kita salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Karena berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri. Hawa nafsu diri sendiri. Nah, nggak akan dikabulin, saudaraku. Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, memuaskan ego kita, hawa nafsu kita. Pasti nggak akan dikabulin, saudaraku. Jadi permohonan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yesus yang motivasinya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi semata, hanya untuk memuaskan diri, saudaraku, ego kita sendiri, itu nggak akan dikabulkan, saudaraku. Doa itu doa yang salah. Misalnya kita memohon doa dengan kesuksesan untuk diri sendiri, keberhasilan untuk diri sendiri, memohon kekayaan misalnya, supaya kita dipuji-puji orang, supaya kita dapat bersenang-senang, supaya kita dapat memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Oh saudara, ini permohonan yang salah, tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita harus berdoa, saudaraku ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau juga misalnya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menghukum orang-orang yang membenci kita, atau pernah nipu kita, atau pernah menyakiti kita. Itu juga gak akan dikabulin, saudaraku. Berdoa seperti ini adalah berdoa yang salah, pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus, karena motivasinya salah. Dan yang ketiga, penghalang doa yang boleh kita pelajari adalah yaitu kejahatan dan dosa kita. Ada kejahatan dan dosa kita yang belum diakui. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudaraku, ayat yang sangat terkenal ini berkata, sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tidak, tangan Tuhan itu panjang, dia sanggup menyelamatkan dan memberkati kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu, kejahatan dan dosa. Jadi sesungguhnya Tuhan itu, saudaraku, ingin mengabulkan doa kita. Telinganya itu peka. Tuhan itu Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia ingin memberkati kita, tapi ada yang menghalangi, saudaraku, yaitu kejahatan hati kita. Dosa-dosa kita yang belum diakui, yang belum diampuni oleh Tuhan, karena kita tidak minta ampun kepada Tuhan. Karena itu kita harus bertobat dari segala kejahatan, kenajisan, dosa, kebencian dan sebagainya, supaya kita disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia atau Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi segala dosa dan kejahatan kita akan diampuni bila kita minta ampun. Kita bertobat, saudaraku, supaya doa-doa kita didengar. Amin ya. Mari, saudaraku, tinggalkan penghalang-penghalang doa ini, saudaraku. Jadi ada 3 yang boleh kita pelajari, yang tidak boleh terjadi saat kita berdoa dalam hidup kita. Yaitu pertama, doa kita dipenuhi dengan kebimbangan hati, galau, gak akan dikabulkan. Yang kedua, saudaraku ya, kita salah berdoa. Ya, berdoa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, ego kita, gak akan dikabulkan. Dan yang ketiga, doa kita tidak dikabulkan karena apa? Ada kejahatan dan dosa-dosa dalam hati, pikiran, dalam hidup kita yang
belum kita akui, belum kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada dosa saudaraku, minta ampun supaya doa kita didengar. Amin ya. Saya kembali baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar saudaraku doa-doa kita ialah segala dosa. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami singkirkan setiap penghalang-penghalang doa, yaitu kebimbangan, yaitu doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Atau kami berdoa juga tapi kami masih hidup di dalam kejahatan dan dosa. Karena itu pada saat ini ampuni dosa-dosa kami, kejahatan kami. Kami mau bertobat supaya doa-doa kami jangan terhalang. Dan kami juga mau setia berdoa, juga mau setia berdoa di jam doa di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.